aktivitas biologis. Lalu, bagaimana sih polarisasi itu berkontribusi pada potensial istirahat? Caranya, polarisasi itu menciptakan potensial istirahat sekitar minus 70 mV yang merupakan keadaan stabil yang mempersiapkan sel untuk merespon rangsangan. Jadi, bayangkan sebuah baterai kecil yang memiliki dua kutub, yaitu positif dan negatif. Nah, dalam tubuh kita, polarisasi adalah seperti baterai ini, di mana ada pemisahan muatan di kedua sisi membran plasma. Untuk analogi baterainya begini, jadi polarisasi terjadi itu ketika ada perbedaan muatan antara bagian dalam dan luar membran plasma. Sedangkan pada potensial istirahat yang berjumlah minus 70 mV, bagian dalam membran lebih negatif dibandingkan bagian luar. Pentingnya polarisasi apa sih? Jadi polarisasi adalah dasar bagi kemampuan sel saraf dan otot untuk menghasilkan sinyal listrik. Nah, semakin besar polarisasi atau semakin banyak muatan yang dipisahkan, maka semakin besar energi yang tersimpan untuk digunakan dalam proses biologis. Kemudian ada studi kasus pertama tentang epilepsi vokal ketika neuron itu lupa cara repolarisasi, semacam ada badai listrik yang tidak bisa berhenti. Jadi ada seorang remaja tiba-tiba mengalami kejang di satu sisi tubuh, tepatnya tangan kanannya itu bergetar tidak terkendali, mulutnya mencong dan matanya melirik. Di sisi lain, EEG itu menunjukkan ada aktivitas 200 mikrovolt di lobus temporal, bukan gangguan struktural tapi gangguan listrik murni, sehingga muncullah konflik baru bahwa mutasi pada kanal kalium KCNQ2 atau KCNQ3 itu mengurangi arus repolarisasi. Akibatnya, setelah depolarisasi, membrannya tidak kembali ke minus 70 mV, sehingga neuron itu tetap dekat ambang yang berjumlah minus 55 mV. Akibatnya, mudah terpicu ulang. Kalau ribuan neuron menembakkan potensial aksi serentak, maka akan terjadi badai listrik lokal. Ini bukan kejang karena racun, tapi karena neuron tak tahu kapan harus diam. Solusinya apa? Ada retigabin, yaitu membuka kanal kalium untuk mempercepat repolarisasi. Ada carbamazepin, yaitu blok kanal natrium untuk kurangi eksitabilitas. Nah, dalam 2 minggu frekuensi kejang turun 80%. Nilai tambah dan insight kita semakin kuat, teman-teman. Ilmu kita semakin luas bahwa repolarisasi itu bukan akhir, ia adalah syarat untuk awal baru. Cara berpikir kita semakin kokoh bahwa krisis itu sering terjadi bukan karena terlalu banyak aksi, tapi karena ketiadaan istirahat. Keyakinan kita terus-menerus baru bahwa ketenangan itu bukan kekosongan, dia adalah ruang yang disiapkan untuk aksi berikutnya. Pesannya apa? Jadi dalam hidup kita kurang lebih seperti neuron, jangan takut berhenti sejenak. Terkadang detik diam kita adalah fondasi dari langkah besar berikutnya. Intinya, ini menunjukkan bahwa polarisasi adalah energi siap pakai yang memungkinkan sel berfungsi secara optimal. Kedua, depolarisasi